Baik, sebelumnya kita awali dengan salam Panganjali umat. Panganjali. Om Swastiastu. Om Awigiramastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Oke, selamat datang kembali di saluran podcast Sabda Suara di episode Bincang Dharma. Hari ini kita kedatangan narasumber ya, remaja Hindu lagi ya. Kita memang kali ini fokusnya ke remaja Hindu supaya kita sebagai remaja Hindu bisa mengulik berbagai macam cerita ataupun sastra-sastra dalam agama Hindu apapun itu, supaya kita bisa lebih banyak berdiskusi lah intinya gitu ya. Kita kedatangan remaja cantik di sini karena perempuan ya. Boleh kenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Mila Rastiani. Saya bisa dipanggil Kade, bisa juga dipanggil Mila. Tapi biasanya teman-teman dekat saya manggil saya Mode. Oke, Nikade Mila Rastiani. Biasa dipanggil Mbok Dek? Iya. Oke. Padahal biasanya kalau yang manggil Mbok itu orang Bali. Itu Iya. teman-teman Bali aja yang manggil? Enggak, teman-teman sekolah saya juga yang dekat. Oh, teman-teman sekolah Iya. juga malah. Ini kenapa kok bisa teman-teman yang bukan orang Bali bisa tahu panggilan Mbok gitu? Mungkin karena mereka sering dengar adik saya manggil saya, jadi Oh, mereka gitu. mungkin pengen juga manggil dengan Manggil sebutan Mbok itu. gitu. Iya. Oke. Biasanya ini guys ya, yang manggil Mbok atau Bli kan biasanya sama-sama tahun Bali. Tapi ini ternyata Mila berhasil menyebarkan nama panggilan Mbok gitu. Oke. Boleh tahu Mila sekarang berada di kelas berapa? Saya sekarang ada di kelas 11 unggul. 11 unggul. Iya. Kalau kelas peminatannya? Saya ada di kelas 11 Saintek 2A. Oh, 11 Saintek, ini anak sains terapan guys ya. Jadi di sini kemarin kita kedatangan remaja Hindu, itu namanya temannya Mila juga kalau nggak Iya. salah, Gusti Ayu ya, Gusti Iya. Ayu. Dia tinggalnya di Desa Mandala. Kalau si Mila? Kebetulan saya tinggal di Desa Telagasari atau bisa dipanggil Blok C. Oke ya, jadi di Desa Telagasari ya. Jadi Desa Telagasari, kalau kemarin di Gusti Ayu di Desa Mandala. Oke guys, ini kita sudah kedatangan dua tempat ya. Ada remaja Hindu dari dua tempat, kemarin di Desa Mandala, ini di daerah Desa Telagasari. Oke, Mila, terima kasih sudah datang di sini. Ini kita nanti akan berdiskusi tentang cerita itihasa ya, karena memang tema kita di Bincang Dharma ini kita fokus di itihasa, khususnya di kitab Mahabharata. Jadi undangan kali ini kita akan mengulik berbagai macam tokoh-tokoh yang ada di dalam Mahabharata. Kalau kemarin kita sudah mengulik ada tokoh Ekalawya, sekarang Mila datang ke sini mau berbagi tokoh cerita siapa? Kebetulan saya tertarik dengan tokoh Karna. Kenapa Karna gitu? Kalau saya tahu Karna ini kalau nggak salah dia adalah tokoh antagonis di Mahabharata. Iya, gitu. kebetulan karena di tokoh Mahabharata dia ikut di pihak antagonis yaitu Kurawa. Tapi di balik sikapnya yang sombong, bisa dibilang katanya ya Pak, sombong, angkuh, suka membanggakan diri. Tapi karena ini juga tetap menjunjung nilai-nilai kesatria. Oke, luar biasa. Iya. Selain itu karena juga memiliki sikap kesetiaan yang luar biasa menurut saya. Di balik dia tahu dia adalah putra dari Dewi Kunti dan merupakan saudara dari para Pandawa, dia tetap setia Pak sama Duryodhana sahabatnya dan Kurawa. Jadi nanti walaupun dianggap tokoh antagonis di pihak Kurawa, tetapi banyak nilai-nilai yang mungkin terkandung gitu ya, banyak nilai yang terkandung sekaligus sekaligus ini nanti bisa menginspirasi, karena tujuan kita membahas tentang itihasa di kitab Mahabharata ini bukan untuk mencari salah dan benar ya Mila. Saya pengen kita sebagai remaja Hindu kita bisa belajar dari setiap tokoh, bahwa setiap tokoh tuh ternyata memiliki hal-hal yang mungkin bisa kita pedomani ya, bisa kita ambil motivasinya atau kita ambil contoh yang baik. Jadi kalau yang negatifnya kita bijaksanai, yang positifnya kita ambil jadikan motivasi. Jadi gitu. Betul. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ternyata Mila mengambil tokoh Karna ya. Karna Surya Putra yang sering dikenal gitu. Oke. Ketika kita membicarakan tokoh Karna, mungkin Mila boleh sedikit memberitahu ya, kenapa ingin mengambil ini banget gitu lah. Kenapa nggak tokoh-tokoh yang lain gitu? Ya karena itu tadi Pak, dari nilai kesetiaan yang Karna punya. Terus selain itu juga karena dia kan memperjuangkan identitasnya tuh dengan penuh perjuangan banget Pak. Dengan dia statusnya sebagai putra dari Dewa Surya, tentunya kan dia memiliki banyak keahlian. Tapi di situ dia tetap terbayang-bayang Pak sama siapa sih dia sebenarnya, di mana sih dia sebenarnya ada di dunia ini gitu. Sebentar,
kalau misalnya ngomongin siapa, ini ada pertanyaan Mila. Ini kenapa dia sampai membicarakan identitas dirinya gitu? Padahal kalau di tempat lain kan sudah jelas ini orang tuanya ini asal usulnya gimana? Karena ini nih. Oh ini ya. Ini. Kita lihat nih apa gambar yang sudah dibagikan Mila. Ya. Nah ini Mila. Ini adalah tokohnya ya yang dibawakan oleh Mila. Nah, ini yang kalau misalnya kita lihat ini kayaknya yang di ini ya di Antv dulu yang kita tonton gini ya. Oke, ini kita lihat iya ini gambarannya. Ini boleh diceritakan ini siapa Mila? Ini ada seorang putri yang bernama Kunti. Dia disuruh oleh ayahnya untuk datang menjamu resi siapa ya? Seorang resi. Iya. Seorang resi yang akhirnya Dewi Kunti menjadi seorang bakti yang setia dari resi tersebut. Kalau nggak salah itu namanya Resi Durwasa. Iya, Resi Durwasa. Resi Durwasa. Karena Resi Durwasa ini merasa sangat senang Kunti mau membaktikan dirinya gitu. Jadi dia menganugerahkan Kunti ini semacam japa mantra gitu. Japa mantra. Ya. Namanya kalau nggak salah Aditya Hridaya. Iya, Aditya Hridaya mantra itu nggak salah. Karena Kunti ini penasaran sama masa sih beneran mantra ini luar biasa itu. Sebelumnya ada pesan dari Resi Durwasa. Ada. Pesannya seperti apa itu sebelum menggunakan mantra itu? Sebelumnya pesannya itu Kunti itu dilarang untuk main-main Pak sama mantra itu. Dilarang untuk main-main gitu. Jangan mengucapkan sembarangan. Dan ternyata Kunti malah kepo. Iya, penasaran gitu. Dia malah dicoba. Akhirnya dia waktu itu nyobanya waktu apa adegannya seperti apa waktu mencobanya tuh? Waktu itu dia mencobanya kebetulan tuh dia memfokuskan dirinya kepada Dewa Surya. Pada Dewa Surya. Ya, Dewa Surya. Lalu Dewa Surya datang. Oh, saat itu ini ya. Saat itu mungkin kondisinya saat dia di bawah terik matahari mungkin ya. Akhirnya yang saat itu paling dominan adalah energi Sang Surya. Gitu. Terus akhirnya Dewa Surya menganugerahi Dewi Kunti itu dia supaya mengandung. Oh ini gambarannya ya? Iya. Nah ini gambarannya. Oh jadi ini adalah salah satu lukisan yang cukup terkenal ya di daerah India gitu. Jadi ini adalah gambaran ketika Dewi Kunti memanggil Dewa Surya dan membacakan mantra itu dan tanpa sengaja dan tidak tahu bahwa ternyata Dewi Kunti ini betul-betul memanggil gitu. Dewi Surya itu betul-betul datang gitu ya. Dan ini gambarannya dan dia pun kaget juga ya katanya ya. Ya kaget. Terus akhirnya karena dia sudah memanggil Dewa Surya akhirnya menganugerahi apa? Menganugerahi Kunti seorang anak yang bernama Karna. Yang bernama Karna. Ya, yang artinya itu katanya artinya telinga. Ada juga mitos yang dulu mengatakan bahwa Karna itu keluar dari telinga Kunti, Pak. Oh gitu. Iya. Yang saya dengar versinya sih memang karena Dewi Kunti ini salah satu putri kerajaan dan memang belum menikah saat itu ya. Dan dia akhirnya di sini ada gambaran ya. Ada gambaran Dewi Kunti datang kembali ke Resi Durwasa menanyakan bahwa ini nggak bisa gimana ya, soalnya kan katanya saya hanya mengucapkan mantra. Terus Resi Durwasa juga bilang katanya ya jangan sembarangan, dan ternyata benar bahwa Dewi Kunti akhirnya mengandung anaknya Dewa Surya. Dan akhirnya dia ini yang kalau nggak salah versinya dia datang ke Resi Durwasa untuk meminta bantuan nih gimana nih gitu. Saya juga mohon maaf ya kayak ibaratnya saya masih putri kerajaan dan belum menikah, masa saya dianugerahi seorang putra, bagaimana nanti pandangan orang kan begitu. Akhirnya ya kata Mila tadi, akhirnya dia minta bantuan untuk melahirkan supaya ya itu masih dalam keadaan gadis, itu caranya seperti apa ya. Itu yang saya tahu sih mujizatnya, katanya si Resi Durwasa memberikan mujizat bahwa karena itu bisa lahir tetapi lewat telinga gitu, makanya karena itu artinya telinga gitu ya. Oke, ini luar biasa. Dan ini ada gambaran lagi guys yang dikirimkan Mila. Ini adalah gambaran ketika Dewi Kunti mengucapkan mantra ya, Aditya Hridaya mantra ya Mila ya. Dan ini datang benar ya. Kalau tadi gambaran lukisan, ini gambaran filmnya. Ini seolah-olah dia berada di panas terik dan Dewa Surya datang gitu. Nah, ini kedatangan sampai akhirnya dianugerahi dan ini langsung mengandung anak dari Sang Hyang Surya. Gitu. Nah, ini gambarannya gimana nih Mila?
Biar boleh diceritakan nih, ada gambaran Dewi Kunti, apa yang dilarung di situ? Kalau nggak salah dari gambar itu tuh Dewi Kunti itu melarung si Karna, Pak. Si Karna. Iya. Karena demi nama baik negerinya. Dia kan seorang putri yang belum menikah lah ibaratnya, masa udah punya anak. Makanya dia akhirnya larungkan. Malu gitu ya, malu dan apa, ini adalah sebuah kesalahan terbesar Kunti yang mungkin Kunti harusnya bisa lebih bijaksana lagi, tetapi akhirnya Kunti mengambil jalan pintas. Ya ini membuang anaknya di sungai. Ini kalau nggak salah Sungai Gangga gitu ya. Iya. Dan ini adalah gambarannya. Ini cukup sedih ya, karena Dewi Kunti terlihat sedih juga sambil menangisi anaknya dilarung gitu. Iya. dia malu ya waktu itu, Mila ya, sampai dia melarung ini. Dia kan ya terbilang belum menikah, punya anak. Pastinya dia ngerasa gak punya pilihan lain kan, Pak, selain caranya ngebuang Karna. Lalu Karna ditemuin, Pak, sama ditemukan? Iya, ditemukan. Oleh siapa itu? Oleh kusir dari kerajaan Hastinapura juga. Iya. Oke, kalau nggak salah namanya, diingat-ingat siapa namanya? Namanya Adirata. Iya, Adirata. Lalu karena dibesarkan oleh Adirata, karena waktu itu Adirata juga belum mempunyai anak. Oke, iya, yang saya dengar versinya memang gitu. Adirata dan istrinya Ibu Rada itu sudah lama menunggu buah hati di dalam keluarganya, tapi ternyata gitu belum ada karmanya untuk dianugerahi buah hati. Tapi akhirnya karma itu dijalankan, ketemu karmanya malah ketemu karena yang dilarung gitu ya. Akhirnya karena dipelihara atau diasuh oleh si Adirata. Iya. Makanya dinamakan seorang putra Suta gitu ya, seorang kusir gitu ya. Itu ada ketika dia diasuh oleh Adirata, ada nama lainnya nggak? Ada namanya, kalau nggak salah Rada ya. Anak Radea gitu ya. Radea. Terus akhirnya diasuh oleh sang kusir, sang Adirata. Terus seiring berjalannya waktu karena besar. Tapi karena ini ternyata dia mempunyai jiwa-jiwa kesatria, itu Pak. Itu kan nggak bisa ditutupi. Karena dia memang anak dari anak dari Sang Hyang Surya. Kalau gen aslinya memang bukan anak keturunan kusir gitu. Jadi ada semangat Ada semangat kesatria, Pak, waktu itu. Habis itu ayahnya yaitu si Adirata itu berinisiatif mendaftarkan Karna itu ke Guru Drona. Ke Guru Drona. Ya. Terus tapi waktu itu Guru Drona itu sudah mengucapkan janji kalau dia cuma akan mengajar seorang dari keturunan kesatria saja. Yang saya dengar versinya dia memang sudah membaktikan dirinya ke negeri Hastinapura. Jadi dia hanya bersumpah untuk mengajar keturunan Barata. Atau keturunan dari keturunan Barata itu kan Pandawa sama Kurawa aja gitu. Dan akhirnya ketika di sana dia ditolak. Dengan alasan bahwa si Karna ini bukan dari keturunan kesatria. Gitu. Terus sedih ya gitu. Karena ketika ada orang punya semangat untuk belajar, tapi ternyata ditolak dengan alasan keturunan gitu. Dan saat itu kalau diceritain apa yang dirasakan Karna? Karena merasa sedih dan sakit hati, Pak. Sakit hati. Karena apa sakit hatinya itu? Karena dia merasa pengetahuan itu enggak cuma untuk keturunan kesatria aja kan, Pak. Harusnya universal gitu. Dan ternyata dia merasakan kesedihan sangat luar biasa. Akhirnya ya itu ya, dia akhirnya gimana setelah ini? Setelah itu seingat saya si Karna ini dia mencari guru lain, dan dia ketemu sama guru Pasurama apa ya? Ini gambaran yang kamu ceritakan ya. Ketika Karna sudah cukup remaja dan ini adalah senjata kesukaannya kayaknya. Iya. Menjadi seorang pemanah. Menjadi seorang pemanah. Dan ini dia mendatangi Guru Drona. Dan ini gambaran Guru Drona, ternyata dia ditolak. Gitu. Wah, ini cukup sedih sih ya. Dengan ambisi yang sangat luar biasa, tetapi ya apa daya ternyata dia ditolak di perjalanannya.
Dan ini adalah gambarannya ketika karena disaksikan oleh Pandawa dan Kurawa ya. Dan ini Guru Drona juga ini menolak ya di hadapan ini. Dan memang sih Guru Drona memang membicarakan fakta, dia hanya bersumpah untuk kerajaan Hastinapura ya. Terus akhirnya yang kamu bilang tadi selanjutnya gimana? Setelah dia ditolak, dia pergi mencari guru lain yang waktu itu ketemu sama guru ada namanya Resi Parasurama. Resi Parasurama. Iya, Parasurama. Dan kebetulan Resi Parasurama ini dulunya adalah guru dari Drona juga. Guru dari Drona. Dan otomatis kan karena ini mendapatkan guru yang lebih dari Drona. Sedikit ralat. Mungkin bukan Drona, Mila. Itu guru Bhisma yang Agung. Bhisma yang Agung itu salah satu murid dari Parasurama dan ternyata dia datang ke Parasurama. Terus akhirnya ketika ketemu dengan Parasurama bagaimana? Kebetulan Parasurama ini juga dia pernah mengucapkan janji tidak mau mengajari keturunan kesatria juga. Jadi waktu itu karena dia menyamar menjadi seorang Brahmana. Ya. Karena Parasurama ternyata punya sumpah yang lain lagi. Ya. Dengan kalau tidak mau mengajari dari keturunan kesatria. Tidak mau mengajar dari keturunan kesatria. Waduh, dia yang kalau di Drona tadi dia ditolak karena apa? Karena dia bukan keturunan Suta dan ini katanya dia menolak karena dia ada darah kesatria juga, dia merasa kesatria, dia akhirnya berpura-pura. Iya. Berpura-pura. Menyamar menjadi Brahmana. Kita lihat media selanjutnya. Nah, ini ya Mila ya. Ini gambarannya ya. Ini karena dia mencukur rambutnya. Gambarannya. Iya. Dia berpura-pura menjadi seorang Brahmana hingga akhirnya Parasurama menerima dia menjadi muridnya. Dan ini Parasurama ini kalau yang saya tahu dia hidup di 3 zaman, Mila. 3 zaman ini ya, ada zaman kalau di zamannya dia sendiri, zaman Parasurama yang memang yang kata Mila tadi dia bersumpah untuk tidak mengajar kesatria karena punya masa lalu yang cukup agak buruk sih dengan orang-orang kesatria, makanya dia bersumpah untuk itu. Terus zaman kedua dia hidup di zaman Ramayana ya, ketemu dengan Rama, dan zaman ketiga ini ternyata dia masuk ke zaman Mahabharata gitu. Dan dia akhirnya diterima ya di sini ya. Diterima. Terus ketika dengan Parasurama apakah ada cerita yang lain lagi? Ada waktu ketika si Karna ini diminta untuk guru Parasurama itu minta tidur di pangkuannya Karna gitu ya. Habis itu karena baktinya yang luar biasa sama gurunya, waktu itu ada serangga atau hewan gitu yang gigit pahanya. Karena sampai mengeluarkan darah yang sangat banyak, Pak. Tapi karena itu nggak mau ngebangunin gurunya karena ya baktinya itu tadi. Lalu gurunya bangun, dia sadar kalau Karna itu bukan dari keturunan Brahmana. Karena kenapa maksudnya? Karena dia tiba-tiba sadar gitu. Padahal kan karena masih belum ngasih tahu. Karena darahnya yang banyak, Pak, yang saat dia memangku Parasurama yang digigit serangga itu darahnya banyak gitu. Dengan alasan bahwa wah ini kayaknya nggak mungkin seorang Brahmana nih gitu. Kalau bukan seorang kesatria nggak mungkin bisa menahan rasa sakit yang sebegitunya gitu. Yang kabarnya kalau di kisah diceritanya itu kan katanya sampai darahnya tuh luar biasa banyak gitu. Sampai akhirnya si Parasurama sempat kecewa ya akhirnya. Iya, kecewa. Akhirnya bagaimana? Dari kekecewaan itu? Dari kekecewaan itu karena diberi kayak sumpah gitu loh, Pak. Kalau besok ketika dia menghadapi perang antara mati dan hidup, dia akan melupakan semua ajaran ilmu yang udah diberikan oleh guru Parasurama itu. Guru Parasurama. Itu momen epic juga sih yang saya ingat ya. Karena apa ya? Karena dia sudah tulus ya dengan berbakti yang kabarnya dan antara semua murid karena yang memang bakti sangat luar biasa yang untuk bakti kepada Parasurama, sampai akhirnya Parasurama pun yang kabarnya ketika dia tahu karena itu bukan seorang bukan seorang Brahmana, dia ya itu sampai akhirnya mengucapkan sumpah seperti itu ya. Karena apa? Karena ternyata karena kedatangan awalnya adalah dia berguru dengan kebohongan gitu. Dan ini yang saya ingat di versinya karena itu adalah
Parasurama sempat berbicara kepada Karna bahwa coba dari awal kamu jujur mengaku bahwa kamu tuh bukan seorang Brahmana, aku akan mengarahkan kamu ke guru yang lain yang kualitasnya sama seperti aku gitu. Tapi ya apa boleh buat kan gitu, karena kamu sudah berbohong dari awal, pengetahuan yang kamu dapatkan dari kebohongan ini tidak akan baik untuk kamu, karena memang karma dari pengetahuan yang didapat dengan bentuk yang tidak baik akan melahirkan sesuatu yang tidak baik juga. Sampai akhirnya muncul sumpah atau kutukan dari Parasurama. Itu cukup sedih ya, karena memang dia tulus datang tapi ya gimana gitu. Oke, setelah ini akhirnya dia ini gambaran seperti apa, Mila? Ini waktu dia ini ya sempat bertarung dengan Arjuna kalau nggak salah ya. Ini waktu kalau di versi filmnya itu dia bertarung dengan Arjuna saat itu, karena waktu ini kan ada sparring antar pangeran dan antar pangeran Kuru atau di kerajaan untuk mengasah ilmu itu bakatnya lagi, dan tiba-tiba kedatangan Karna saat itu, dan ini menghebohkan seluruh kerajaan gitu. Yang kamu bilang tadi ada apa informasi tentang persahabatan, itu persahabatan apa itu? Dari sini Pak, persahabatan itu dimulai. Kenapa? Karena waktu itu kan Karna ini datang, terus disuruh memperkenalkan diri, karena yang bisa melawan Arjuna itu bukan dari kalangan biasa. Waktu itu Karna malu untuk ada kata-kata yang merendahkan, gitu, yang katanya dia bukan seorang kesatria gitu. Terus kemudian waktu itu Duryodhana yang kebetulan datang membela Karna gitu. Waktu itu juga Duryodhana meminta kepada ayahnya untuk menjadikan Karna ini Raja Angga di kerajaan lain, di kerajaan cabang gitu. Jadi biar statusnya sama-sama seorang raja dan kesatria gitu. Dan hanya Duryodhana yang katanya nih ya yang memberikan pengakuan setara, dia tidak memandang status dan sebagainya, dan tiba-tiba mengangkat Karna ini sebagai seorang kesatria. Sebagai seorang raja. Oke, ini keren sih ya. Di antara yang lain bahkan Pandawa pun sempat merendahkan Karna dengan alasan dia dari bangsa Suta, anak kusir ya. Terus ini ada gambarannya lagi. Nah, ini ya yang dilantik ya, Mila ya. Iya. Nah, yang dilantik, terus di sini mulai cikal bakal persahabatan. Iya, antara Karna dan Duryodhana. Persahabatannya akhirnya gimana nih? Karena kok sampai terharu di sini di gambarannya nih. Bisa dijelasin sedikit? Karena dia terharu karena Duryodhana kan nggak memandang dari mana si Karna ini berada, kan dari statusnya. Dari status. Kemudian kalau nggak salah waktu pelantikan ini ayahnya Karna yang Adirata datang, dan jadi semua orang kan tahu kalau dia jadi keturunan kusir, ya, anak kusir gitu. Nah, kebetulan waktu ini Pak, ternyata Kunti itu melihat iya, dan jatuh pingsan karena sadar kalau itu putra bungsunya. Oh iya. Karena kan sudah memakai baju zirah dan anting-anting kan Pak. Itu namanya Kundala dan Kuaca. Kalau nggak salah di bagian ini deh yang akhirnya Kunti itu sadar, wah, karena diantara seluruh kesatria hanya keturunan Surya saja yang membawa Kundala dan Kuacanya ini. Kundala itu kan baju zirah dan anting-antingnya gitu, dan jatuh pingsan akhirnya Kunti. Iya, pingsan. Karena akhirnya sadar bahwa yang ada di hadapannya ini adalah anaknya. Gitu, yang dibuang gitu. Iya, tapi Kunti ini ya masih kayak nggak berani ya menyampaikan gitu, makanya dia pingsan gitu. Iya, ini akhirnya ini sih yang saya suka di sini, ketika si Karna ya, dia pun juga masih belum mengetahui bahwa Arjuna itu juga masih adiknya dan sebagainya. Arjuna pun juga masih diliputi dendam gitu, karena ada orang yang berani menantang dia sebagai seorang pemanah, karena Arjuna itu cukup panas kalau masalah siapa yang bisa menandingi sebagai kesatria yang bisa memanah gitu. Dan ini kalau misalnya saya nonton itu cukup sedih, karena pertentangan antara kakak beradik yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh ada pertalian darah gitu. Dan ini adalah cikal bakal nih ya, cikal bakal ketika si Karna membaktikan diri sebagai sahabat kepada Duryodhana gitu. Dan ternyata Duryodhana itu ada sisi baiknya juga ya. Sisi baiknya dia bisa mengambil nilai
dia tidak memandang orang dari statusnya gitu. Ini biasanya kita teladani sih. Ini ada gambarannya. Nah, ini gambaran, ini yang saya suka Mila. Ini yang suka adalah ada sebuah kontak batin ke antara Karna dan Ibu Kunti. Walaupun Ibu Kunti tahu, tapi dia masih berpura-pura, dan Panca Pandawa juga masih ada rasa benci karena memang rivalnya. Tapi Raja Angga Karna ini nggak tahu kenapa dia selalu punya kontak batin dengan Ibu Kunti. Dia selalu hormat, selalu bakti gitu. Makanya dia nggak tahu di sini. Ini gambaran yang menurut saya sedih juga karena pertemuan antara ibu kandung dengan anak yang dipisahkan ketidaktahuan. Dan ini apa ya, haru sih menurut saya. Nggak tahu tapi tetap bakti gitu. Kenapa dia kayak merasa ada perasaan sayang gitu, perasaan tulus gitu. Terus ini gambaran apa ini kalau boleh saya tahu? Yang ini itu gambar waktu memperebutkan di sayembara merebutkan Dewi Drupadi. Oh, Dewi Drupadi. Iya. Oh, ini di kerajaan Pancala ya kalau nggak salah. Itu ini berarti yang di atas tuh Karna tuh ya? Iya, yang Karna. Di atas. Ini sayembaranya gimana nih? Itu sayembaranya ada ikan. Ikan harus dipanah tapi nggak harus lewat bayangan danau kecil yang di bawah gitu. Yang di bawahnya itu. Nah, kebetulan waktu itu cuma Karna Pak yang bisa mengangkat busurnya dan pas kena sasaran. Tapi ternyata Dewi Drupadi itu nggak mau sama Karna. Padahal aturannya sayembaranya sudah tepat ya, sudah berhasil mematahkan sayembaranya itu ya. Tapi Drupadi menolak dengan alasan karena bukan, yaitu dari kalangan bukan kesatria. Padahal sudah diangkat sebagai raja Angga loh padahal. Tapi nggak tahu, tetap nggak mau ya, karena mungkin Drupadi tahu asal usulnya gitu. Itu apa ya? Aduh, sudah cukup miris sih Mira ya. Dia sudah berhasil sebagai seorang kesatria, tapi ada seorang wanita lagi yang akhirnya mematahkan hatinya, dibilang kalau si Karna adalah seorang anak kusir gitu. Dan akhirnya gimana tuh kelanjutannya? Akhirnya waktu itu Karna marah dan dia memberikan kutukan pada Dewi Drupadi kalau Dewi Drupadi itu akan menjadi perawan tua. Tua. Mendengar itu Raja Drupada, ayahnya Drupadi itu merasa khawatir Pak. Habis itu Raja Drupada itu membuka sayembara lagi. Habis itu diteruskan aja lah sayembaranya gitu. Tanpa harus dari keturunan kesatria juga waktu itu bilangnya. Habis itu kebetulan Arjuna datang menyamar sebagai Brahmana. Kemudian Arjuna juga mampu menyelesaikan sayembaranya. Habis itu Kunti dibawa oleh Arjuna ke kerajaan kerajaan Indraprasta. Oh iya, ke Indraprasta. Habis itu tanpa melihat apa yang Arjuna bawa, Dewi Kunti malah menyuruhnya dibagi-bagi saudara-saudaranya. Oh iya, itu adegan ketika ibu gitu. Iya. Kami datang, kami membawa hadiah gitu ya. Terus akhirnya Dewi Kunti bilang biasanya karena mereka berlima dapat sesuatu tuh langsung bilang ini ya. Silahkan langsung berbagi aja gitu. Iya. Mendengar itu Arjuna shock, kaget. Abis itu mau nggak mau cerita Dewi Drupadi ini dinikahi oleh 5 Pandawa gitu. Iya. Kabarnya Drupanda juga sempat marah gitu ya. Wah, anak saya dinikahi 5 orang gini. Tapi ya mau gimana lagi, kata-kata orang dulu kan betul-betul kayak metaksu banget ya, apapun harus dilaksanakan gitu. Terus akhirnya ketika sudah menikah, karena itu akhirnya seneng banget mungkin dia karena dia saya sudah ditolak, akhirnya ya itu udah dapat 5 suami sekaligus gitu. Terus ada cerita lain selain sayembara ini? Singkat ceritanya kan Pandawa ini bisa membuat kerajaan itu Pak, kerajaan sendiri yang namanya Indraprasta tadi ya. Nah, melihat itu tuh Kurawa itu merasa iri. Oh, merasa iri. Abis itu ada mereka tuh bermain dadu gitu, dan akhirnya diundang ke kerajaan Hastinapura main dadu. Iya, main judi lah gitu. Terus dari cerita itu? Dari situ Duryodhana menang Pak, menang terus. Oh, menang terus. Abis itu mau si dari Pandawa ini kan udah nggak
udah habis nih semuanya. Oh, sudah habis, harta juga udah tapi habis. Tapi harus tetap melanjutkan permainan. Terus kan? apa lagi yang dipertaruhkan tuh apa lagi? Dan yang terakhir yang harus dipertaruhkan itu dari pihak Kurawa meminta itu Dewi Drupadi. Dewi Drupadi. Iya. Wah, itu adegan ini ya. Istri dipertaruhkan untuk ini, untuk judi. Terus gimana habis itu? Habis itu Duryodhana meminta saudaranya ke siapa ya yang waktu adik tertuanya ya, si Dursasana ya, Dursasana menarik menjambak Drupadi dari kamarnya, diseret ke luar. Habis itu karena nggak manusiawi banget ya. Biasanya kan orang kan walaupun dipaksa kan ditarik tangannya, ini ditarik rambutnya gitu. Terus kan di situ juga ada Karna. Nah, karena ini dulu merasa nggak terima sama penolakan Drupadi, kata-katanya yang pedas saat itu, dia juga malah mengucapkan Drupadi itu seorang yang bersuami 5 itu nggak pantas disebut istri gitu, Pak, dulu katanya. Pakai kata-kata pedas lagi gitu. Habis itu kemudian singkat cerita tantangannya itu disuruh menarik kain sari yang ada di tubuhnya Dewi Drupadi. Tapi ternyata dulu itu Dewi Drupadi itu pernah punya bakti kepada Krishna. Oh, Krishna. Jadi Krishna menolong dan Dewi Drupadi nggak bisa habis itunya kain sarinya. Ada karma baik lah gitu. Karma baik. Singkat cerita setelah itu kan akhirnya diasingkan ya setelah itu. Setelah diasingkan gimana lagi? Setelah diasingkan balik lagi setelah habis masa hukumannya kan, Pak. Habis itu pihak Pandawa ini balik lagi, tapi dengan meminta hak-haknya di kerajaan Hastinapura. Karena Indrapasta gitu. Indrapasta, tapi kaum Kurawa itu nggak terima dan masih kayak ini hak milik aku nih gitu. Dan kalau mau kerajaan itu balik harus caranya itu dengan perang. Kemudian terus dirayu, habis itu pihak Kurawa pihak Pandawa mau menyetujui waktu itu dengan jalan perang gitu. Ini ya gambaran perangnya ya. Antara ini yang paling terkenal kan perang antara Arjuna dengan Krishna. Dengan Karna. Iya. Ya, di sini yang di kanan di sini ada Arjuna dengan kusirnya Krishna, makanya bertubuh gelap di sini. Di sini yang di kiri ada Karna dan kusirnya tuh Prabu Salya di sini. Dan sebelum perang ini kayaknya sempat ada adegan ini. Adegan apa ini ada cerita juga tentang ini. Ada seorang Brahmana dan Karna di sini. Ini bisa diceritakan, Mila? Oh, ini karena kebetulan Arjuna itu kan dari keturunan Dewa Indra. Nah, Dewa Indra ini merasa khawatir kalau besok itu Arjuna akan kalah dengan keturunan Dewa Surya itu. Karena dia membawa itu tadi baju jirah itu tadi ya, Gundala Kewaca itu tadi. Jadi Dewa Indra ini memiliki siasat untuk menyamar menjadi Brahmana dan meminta baju zirah itu. Dewa Surya yang mendengar itu, dia udah ngasih tahu ke Karna. Tapi Karna itu kayak nggak peduli gitu loh, Pak. Soalnya dia kan sudah bersumpah akan memberikan apa saja yang diminta. Salah satu sifat dari Dewa Surya kan tidak pilih kasih kan. Memberi tanpa membeda-bedakan, dan itu diwarisi oleh Karna juga ya. Iya. Terus akhirnya Dewa Indra? Kemudian Dewa Indra menyamar menjadi Brahmana tua waktu itu, datang terus dia meminta itu baju jirahnya itu ya. Jirahnya Karna. Gundala dan Kewacanya itu tadi. Wah. Terus udah diberikan tuh. Nah, merasa sangat Dewa Indra ini merasa baktinya karena ini sangat luar biasa, dia menggantinya waktu itu dengan barter lah. Ya, gitu. Barter. Dengan kamu boleh meminta apa lagi nih dari saya gitu. Dengan memberikan senjata. Waktu itu senjatanya kalau nggak salah Indrastra atau disebut dengan konta. Artinya kampak ya. Tongkat, seperti tongkat dia bilang. Tongkat. Tapi Dewa Indra seperti tombak. Ya, tombak. Dewa Indra dia udah ngasih tahu kalau
senjata ini cuma bisa dipakai sekali aja, umur hidup gitu. Ya cuma bisa dipakai sekali. Sudah dikasih tapi barternya cuma sekali Iya, aja ya. sekali. Ada masa berlakunya juga. Terus akhirnya? Terus kemudian karena menyetujui itu dan perang Kurukshetra. Perang Kurukshetra. Kemudian karena itu kan sudah mempersiapkan senjata itu untuk membunuh Krishna, untuk membunuh Arjuna. Tapi ternyata sebelumnya Pak, waktu itu pernah Karna ini ketemu sama Krishna. Waktu itu Krishna ngasih tahu ke Karna dari mana Karna ini berasal gitu. Krishna ngasih tahu kalau Karna ini sebenarnya adalah saudara dari para Pandawa. Dari para Pandawa. Sebenarnya waktu itu dewa Surya, Krishna sudah memberikan saran ke Karna untuk bergabung saja ke Pandawa. Join aja lah ke Pandawa, ke saudara-saudara sendiri. Tapi ya itu lagi, dari sikap setianya Karna ini dia tetap berada di pihak Kurawa dan membela Duryodhana. Habis itu suatu ketika juga datang Kunti sebagai ibunya, ibu biologisnya Karna, ya, datang. Kemudian dia juga meminta Karna ini untuk bergabung ke pihaknya Pandawa. Gitu. Tapi sekali lagi Karna menolak itu, Pak. Dia tetap akan berada di pihaknya si Kurawa. Di situ karena sempat menyayangkan sikap Kunti yang dulu membuangnya dan sekarang tuh harus berhadapan dengan adik-adiknya sebagai musuh. Pakai permintaan yang itu cukup memberatkan. Iya. Gitu. Ini ada tambahan Mila. Ada salah satu versi yang saya suka ya pemirsa dari pertemuan Karna dengan Kunti di sini. Ketika Karna diminta join ke tim Pandawa lagi, terus Karna bilang, menurut aku Bu gitu. Ada dua versi ibu di dalam kehidupan aku, dia bilang gitu. Ibu yang pertama adalah yaitu ibu kandung, yaitu ibu Kunti yang memang melahirkan aku, tetapi ibu jangan lupa yang membesarkan aku sampai sebesar ini itu adalah ibu kedua. Ibu kedua yang membesarkan aku sampai sekarang itu ada di pihak Kurawa gitu. Dan aku tidak boleh lupa akan hal itu, dan ini adalah balas budiku sangat luar biasa gitu. Akan sangat berdosa sekali ketika aku pergi meninggalkan balas budiku ini, itu akan dicap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih gitu. Sampai akhirnya supaya adil ya gitu kan, supaya adil permintaan Ibu Kunti akan aku turuti, dan aku juga di Kurawa akan tetap bergabung. Aku tidak akan bergabung ke Panca Pandawa, tetapi permintaan Kunti di situ karena masih menghibur Kunti dengan bilang kalau di perang nanti karena tidak akan membunuh Pandawa kecuali Arjuna. Makanya karena bilang kalau nggak salah, tenang aja Bu, Pandawa tetap akan 5 gitu. Iya. Karena yang mati nanti antara Arjuna aku. Iya. Kalaupun nanti Arjuna hidup, Pandawa tetap 5. Dan kalau misalnya Arjuna mati, tetap masih ada aku, tetap masih Pandawa 5. Itu keren sih ya. Ini gambaran ini ya, ketika karena bertemu Krishna, terus akhirnya ini yang saya suka nih, diberi wejangan, terus sampai akhirnya Krishna memberikan anugerah juga, namamu akan menjadi harum gitu karena bakti dan tulusmu yang luar biasa. Gitu. Nah ini gambaran karena. Terus ada lagi nggak, Mila yang bisa ditangkap dari cerita Karna ini? Yang apa yang betul-betul kamu sukai gitu, momen apa yang betul-betul kamu sukai di Karna ini? Momen yang saya sukai, momen ketika Karna itu ada di medan perang melawan Arjuna. Oh, kenapa itu? Karena dari situ Karna bisa mampu menunjukkan sikap beraninya, kemampuan dia dalam berperang dan dedikasinya kepada Duryodhana. Ya. Kemudian juga waktu karena itu diminta oleh Krishna, oleh Ibu Kunti untuk berada di pihak Pandawa. Itu kan karena menolak. Dia karena tetap akan setia dengan dan balas budi dengan Duryodhana. Kadang-kadang manusia itu lupa Mila ya, punya balas budi, punya karma di masa lalu yang ditolong orang ataupun apa, karena kepentingan pribadi dia akhirnya pergi begitu saja. Ini mungkin bisa diteladani ya. Setelah itu apalagi mungkin? Apa ya? Selain itu, atau mungkin karakter yang betul-betul kamu suka dari Karna sampai kamu akhirnya membawakan cerita ini, karakter yang betul-betul ingin kamu sampaikan gitu, yang mungkin bisa kita ambil di sini.
karakter yaitu tentang selain sifat-sifat pribadinya karena ini yang dia kan juga merupakan petarung yang handal Pak. Ya, gigih lah. Salah satu dia tahu apa dari keturunan ini dia nggak down gitu. Ini yang perlu dicontoh ya. Kan kita juga sudah tahu sendiri kan gimana kisah Karna dari lahir sampai sampai jadi musuh saudara-saudaranya. Sampai kematiannya pun tragis juga gitu. Yang saya ingat tuh kematiannya, bahkan di akhir kematiannya pun dia akhirnya dipangku oleh Kunti. Itu pertama kalinya dia meminta kepada ibunya bahwa permintaanku tolong pangku aku sebagai anakmu kan gitu. Dan itu yang paling saya adalah ketika Kunti ingin memberitahu adik-adiknya, dia bilang jangan sampai nafas bolu silahkan. Dan itu itu gila, sedih banget itu. sampai akhirnya para Panca Pandawa akhirnya tahu bahwa itu kakaknya ketika supaya psikologis adiknya itu tetap dijaga oleh Karna gitu. Itu kakak yang masih menjaga adik-adiknya sih menurut saya gitu. Benar, ini keren banget ya. Atau sesuatu yang kau bagikan hari ini. Ya, ini ada gambaran Karna dengan Kundala dan Kuacanya. Dan ini pemirsa, ini Karna ini salah satu tokoh yang diidolakan oleh banyak orang ya, karena memang walaupun dia dari tim lawan, dari tim dari segi Kurawa, dari tim Kurawa, ternyata sifat-sifatnya bisa diteladani dan dia banyak disukai orang gitu. Salah satunya Mila ini ngefans juga ternyata gitu. Oke, cukup ya kayaknya Mila ya. Jadi kasih sudah datang dan berbagi di sini sebagai remaja hidup, bangga ke Mila karena ini wajib sih Mila menurut saya sebagai orang itu tahu cerita-cerita tentang sastra ini. Mahabharata itu ceritanya memang di itihasa dan itu memang di masa lalu benar-benar terjadi, dan kita sebagai orang Hindu wajib mengetahui gitu. Jangan sampai kita sebagai orang Hindu nggak tahu cerita-ceritanya, padahal di Mahabharata tuh banyak banget yang bisa kita contoh gitu dari segala penokohan, entah di balik alasan dia baik atau buruknya ada sesuatu yang diteladani di sana. Terima kasih Mila yang biasa dipanggil Bode, pesannya dan diskusinya hari ini luar biasa banget ceritanya. Ya ini kalau istilah Balinya kita belajar mesatu ya, kita melestarikan satu, kita melestarikan story yang bercerita karena ini adalah salah satu peninggalan dari leluhur yang harus lestari gitu. Oke, para pemirsa di episode Bincang Dalam di Celadera ini terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kisah untuk remaja Hindu di luar sana. Terima kasih Mila sudah berbagi di sini, dan nanti kita saksikan lagi Mila ya dari teman-teman Mila yang lain, akan banyak tokoh yang di sini. Dan kami juga mohon maaf kalau misalnya dari saya dan Mila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan yang dimasukin ke dalam hati. Boleh senyum kita aja masukin dalam hati nanti. Ya ingat ini kalau ingin kenal sama Mila namanya panggil atau Mila, tempat tinggalnya di Desa Telaga Sari Blok C. Dan dia di kelas 11 Unggul atau di Saitek 2A. Kasihlah ya. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di episode berikutnya. Kita tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Loka Samsta Sukino Bwantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa kembali.